Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Atta Official tentunya buat sobat tani yang baru saja bergabung di channel ini atau yang baru saja berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dalam video-video yang selanjutnya. Buat sobat tani dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara perawatan kopi agar berbuah lebat. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang petani. Tentunya dalam video ini saya hanya akan membagikan 3 cara perawatan kopi agar berbuah lebat seperti yang saya lakukan di perkebunan saya. Tentunya kita hanya membagikan saja dan sharing saja tentang pengalaman kita dalam berkebun. Di sini dalam video ini saya hanya akan membagikan 3 cara dari sekian banyak cara yang dapat kita lakukan dalam mengelola perkebunan kita. Cara yang pertama yaitu adalah pemupukan. Pemupukan merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan daripada hasil kopi itu lebat atau tidaknya. Karena tanpa pupuk sulit rasanya. Ketika kita tidak melakukan pemupukan atau pemupukannya itu kurang optimal, maka hasil daripada kopi yang kita hasilkan juga itu dapat berkurang tentunya. Oleh sebab itu pemupukan itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan untuk tanaman kopi guna pertumbuhan yang baik dan juga guna daripada hasil kopi yang baik. Dalam pemupukan ini kita dapat lakukan 2 cara, yaitu yang pertama adalah pemupukan dengan menggunakan kimia dan juga kita dapat menggunakan pupuk kandang tentunya. Atau lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi apabila kita kombinasikan antara keduanya tersebut. Karena dalam sifatnya pupuk kimia itu bersifat lebih cepat atau tidak tahan lama, akan tetapi untuk pupuk kandangnya itu akan jauh lebih tahan lama. Pupuk kimia kita dapat menggunakan berbagai macam pupuk yang biasa kita sering gunakan, seperti contohnya itu adalah urea atau yang mengandung unsur daripada nitrogen, kemudian fosfor, kalium, atau kombinasi juga dengan NPK, atau kita dapat menggunakan pupuk-pupuk yang lain. Tetapi saya di sini menggunakan pupuk urea, Posca, ZA, SP36, pupuk-pupuk yang pengaplikasiannya tentunya kita harus melihat daripada kebutuhan tanaman itu sendiri agar kita tidak salah dalam memberikan pupuk. Misalkan tanah yang kekurangan nitrogen kita kasih pupuk Posca, nah itu kan menjadi kesalahan fatal. Kalau kita tanah itu kekurangan daripada nitrogen, maka kita harus pupuk menggunakan urea. Nah maka harus paham dulu atas kebutuhan tanah, kebutuhan tanaman, sehingga dalam pemupukannya kita jauh lebih maksimal. Untuk pupuk kandang, kita dapat mengolah pupuk kandang tersebut. Misalkan saja pupuk kandang yang dicampur dengan dedak kopi, kemudian kita semprot menggunakan F4 dan ditutup selama kira-kira 1 bulan. Maka untuk pupuk tersebut sangat mudah terurai dan jauh lebih tahan lama. Itu bagian yang pertama yang sangat menentukan dalam hasil kopi, yaitu pemupukan. Sehebat apapun kita dalam mengelola ranting, tetapi kalau pemupukannya itu tidak dilakukan, maka apa yang mau kita ranting? Sedangkan tunas ranting itu berasal dari, ataupun ranting itu dapat tumbuh manakala kebutuhan tanaman itu terpenuhi dengan baik. Sehingganya pemupukan itu sangat menjadi penting. Langkah yang kedua atau cara yang kedua untuk meningkatkan atau membuat kopi itu lebat, yaitu perantingan. Sobat tani dimanapun kalian berada, setelah kita melakukan pemupukan dengan baik,
maka kita perlu langkah yang kedua, yaitu perawatan ranting dan tunas bakal buah, baik di kopi tajuk tinggi ataupun di kopi tajuk pendek. Untuk kopi tajuk tinggi ini jauh lebih ringan dalam proses perantingan atau pemeliharaan tunasnya atau rantingnya, karena saya yakin sobat tani semuanya sudah mengetahui bagaimana cara perantingan pada kopi tajuk tinggi. Yang agak memerlukan perawatan yang ekstra itu adalah kopi tajuk pendek, karena bila kita salah dalam penyiapan tunas bakal buah maka akan mempengaruhi daripada hasil untuk tahun yang berikutnya. Maka penting bagi kita mengetahui bagaimana proses perantingan atau proses penyiapan tunas bakal buah, sehingganya di tahun yang akan datang, ketika kita sudah menyiapkan di tahun ini, di tahun yang akan datang hasilnya itu jauh lebih maksimal. Tapi kalau kita dalam menyiapkannya saja itu tidak benar, maka untuk kopi tunas atau kopi tajuk pendek itu hasilnya dapat berpengaruh. Setelah kita melaksanakan pemupukan dengan baik, dengan sesuai dengan kebutuhan tanaman, kita melakukan perantingan, melakukan penyiapan tunas bakal buah itu dengan baik dan benar, maka langkah yang terakhir ataupun langkah yang ketiga yang saya berikan itu adalah setelah kita melakukan pemupukan dan perantingan atau penyiapan tunas bakal buah dengan baik dan benar, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan pengendalian gulma. Di sini saya melakukan di pengalaman saya melakukan di perkebunan saya itu dengan 3 kali pembabatan dan 1 kali penyemprotan. Kenapa seperti itu? Karena kita harus mengurangi daripada penggunaan herbisida yang berlebihan. Sebaiknya kita mengurangi dalam penyemprotan, karena dalam jangka waktu yang lama penyemprotan itu akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, kesehatan tanaman kopinya juga, itu untuk jangka waktu yang lama. Karena pada dasarnya sifat daripada pengendalian gulma itu sifatnya kita tidak mematikan 100%, hanya membuat pertumbuhan daripada gulma itu sedikit melambat. Kalau kita menginginkan perkebunan itu yang bersih tanpa gulma, maka kita lakukan dengan pembabatan. Karena bila kita menggunakan herbisida yang berlebihan, itu untuk jangka waktu yang panjang kopi kita atau tanaman kopi kita itu akan banyak mengandung racun, sehingga dapat membunuh tanaman tersebut dan mematikan mikroba atau mikroorganisme yang ada di tanah, sehingga mau tidak mau kita harus mengurangi penggunaan herbisida, karena itu sangat berbahaya. Baik, demikianlah sobat tani konten pada video kali ini. Di sini kita hanya membagikan pengalaman tentang berkebun saja. Baik, demikianlah konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan dari video kali ini untuk sobat tani dimanapun kalian berada. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Di sini kita saling berbagi tentang pengalaman dalam mengelola perkebunan kita, sehingga mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Sampai berjumpa di konten atau video yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.